Mima Kirigoe, seorang pop idol yang berprofesi sebagai penyanyi dan menjadi member sentral dari sebuah girl band fiksi bernama Cem. Ingin merubah image-nya sebagai wanita dewasa, Mima lalu memutuskan untuk meninggalkan girl band yang sudah membesarkan namanya tersebut dan mencoba berkarir di dunia akting serta modeling. Namun di luar dugaan, transisi karir yang dialami Mima ternyata berubah menjadi situasi yang mengguncang batin dan jiwanya. Situasi juga semakin buruk ketika ia menyadari dirinya memiliki seorang stalker, disertai berbagai kasus pembunuhan sadis yang secara langsung memiliki kaitan dengan dirinya. Penasaran seperti apa kisah seorang Mima Kirigoe dalam film Perfect Blue? Sebelum kita simak videonya, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Hingga saat ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Gue senang banget bisa menghibur kalian semua. Sekali lagi gue ucapin terima kasih. Dan selamat datang kembali di Panel Story. Cerita dimulai dengan sebuah pertunjukan outdoor di atas panggung, di mana penonton yang menghadiri pertunjukan begitu antusias menunggu penampilan trio J-pop terkenal bernama Cem. Karena pada hari itu terdengar kabar bahwa konser tersebut nantinya adalah konser perpisahan Cem bersama member mereka yang paling populer bernama Mima Kirigoe, dan merupakan konser terakhir Mima bersama grup yang sudah membesarkan namanya. Di ruang ganti, Mima sedang didampingi oleh manajer pribadinya yang bernama Rumi, beserta 2 personil Cem lainnya yang tengah bersiap untuk tampil di atas pentas. Meski nampak gugup sebelum memulai konser, tapi Mima dan personil Cem lainnya mampu memberikan yang terbaik dan berhasil memukau para penggemarnya lewat aksi panggung mereka. Seorang petugas keamanan yang sedang bertugas kemudian bertingkah aneh dengan mengulurkan telapak tangannya ke arah Mima yang sedang menari. Dari sudut pandang petugas itu seakan Mima berdiri di genggamannya. Pria itu menyebut dirinya sebagai memania karena rasa fanatiknya terhadap seorang Kirigoe Mima. Saat pertunjukan berlangsung, 4 orang preman yang hadir di acara tersebut mulai bertingkah dengan melempari kaleng minuman ke atas panggung. Pemandangan memania jadi terganggu oleh kaleng minuman yang dilempar ke arah idolanya. Dia lalu mendatangi ke-4 orang itu untuk menghentikannya. Namun malah dia yang dikeroyok dan dihajar habis-habisan. Di waktu bersamaan, Mima mulai mengumumkan pengunduran dirinya sebagai member trio Cem dan ingin mengucapkan salam perpisahan kepada para penggemar setianya. Namun ucapannya terpotong oleh keributan yang disebabkan oleh ke-4 preman tadi dan membuat perhatian penonton tertuju ke arah keributan. Penonton yang merasa terganggu lalu melempari preman-preman dengan kaleng minuman. Hingga akhirnya Mima yang berdiri di atas panggung berteriak agar penonton menghentikan keributan. Mima berharap pada konser terakhirnya ini dia dapat memberikan kesan mendalam kepada semua penonton yang hadir, terutama bagi para penggemarnya. Setelah keadaan cukup tenang dan ke-4 preman itu sudah pergi, Mima kembali mengumumkan pengunduran dirinya yang tadi sempat ingin dia katakan. Ia memilih mundur sebagai member trio Cem dan meninggalkan citra pop idolnya karena ingin terfokus di dunia akting dan modeling. Mima berharap kepada para penggemarnya untuk terus mendukungnya. Mima membuat keputusan ini setelah kepala pihak agensinya bernama Tuan Tadokoro berhasil meyakinkannya bahwa potensi karir Mima akan meningkat jika ia fokus sebagai seorang aktris, karena memang saat itu debut sebagai aktris profesional lebih menjanjikan daripada menjadi seorang pop idol. Meskipun keputusan ini sempat ditentang oleh manajernya Rumi yang mengkhawatirkan Mima akan membuat pilihan yang salah. Rumi sendiri adalah seorang mantan pop idol sama halnya dengan Mima, dan dia merupakan orang yang paling berjasa terhadap kepopuleran Mima saat ini, karena Rumilah yang membawa Mima ke Tokyo untuk merintis karir sebagai pop idol bersama Cem. Seusai konser terakhirnya, Mima bergegas menuju mobil. Salah satu penggemar memberikannya surat. Mima juga mendengar seseorang mengatakan sering memperhatikan kamar apartemen Mima. Tapi Mima tidak berprasangka buruk karena memang siapapun bisa melihat kamar apartemennya. Mima kembali ke dalam apartemennya dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia melepas poster Cem di kamarnya dan mulai melupakan image-nya sebagai pop idol.
Lalu ia menelpon ibunya untuk memberitahu kalau saat ini dirinya sudah tidak lagi menjadi seorang penyanyi dan akan fokus di dunia akting. Tapi ibunya kurang setuju dengan keputusan yang Mima buat. Saat mencoba meyakinkan ibunya di telepon, Mima mendapat panggilan teror dari seseorang yang tak dikenal. Dia juga menerima fax misterius yang bertuliskan Mima seorang pengkhianat. Mima kemudian kaget dan ketakutan. Ditambah lagi saat membuka surat dari penggemar yang sempat ia terima, tercantum alamat situs online yang berhubungan dengan dirinya. Dan situs web itu diberi nama Kamar Mima. Karena pada saat itu internet belum populer dan Mima juga belum pernah menyentuh dunia maya, untuk mendapatkan kejelasan mengenai alamat web yang tercantum, Mima mencoba menanyakan kepada Rumi di lokasi syuting pada keesokan harinya. Rumi pun menjelaskan apa itu situs online kepada Mima. Akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Rumi, Mima jadi sedikit tenang dan tidak lagi khawatir terhadap situs yang ada hubungan dengan namanya. Tapi yang mencurigakan, di lokasi syuting terlihat seseorang yang menyebut dirinya sebagai Memania, seperti sedang mengawasi Mima yang sedang melakukan proses syuting. Mima saat ini terlibat dalam sebuah proyek film serial drama kriminal berjudul Double Bind. Yang mana pada proyek filmnya ini Mima sangat mengagumi kemampuan berakting aktris senior yang merupakan pemeran utama di film Double Bind ini. Karena ini merupakan debutnya sebagai aktris, jadi Mima hanya mendapat peran kecil di film ini. Dan dialog yang diterimanya juga sedikit. Meski hanya kebagian sedikit, namun itu membuatnya gugup. Dan Mima tetap berusaha mengingat dialog perdananya sebelum role film bergulir. Kalimat "siapa engkau" adalah dialog yang terus dia ulang seolah pertanyaan ini ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Tuan Tadokoro selaku kepala agensi Mima datang ke lokasi syuting dan meminta sutradara memperbanyak peran Mima dalam film agar lebih menarik. Saat sutradara mencoba mempertimbangkannya, Mima kembali mendapat kiriman surat dari penggemarnya. Tuan Tadokoro berinisiatif mengambil surat itu untuk dia sampaikan kepada Mima. Ternyata di dalam surat itu berisi bahan peledak dan meledak saat Tuan Tadokoro membukanya. Semua orang di lokasi syuting kemudian panik dan segera melarikan Tuan Tadokoro ke rumah sakit. Beruntung luka akibat ledakan yang diterima Tuan Tadokoro tidak begitu serius. Mima sempat membaca sobekan kertas dari surat itu yang berisi sebuah peringatan untuk dirinya. Dia pun kembali merasa insecure dengan teror-teror dari orang misterius yang seakan mengincar dirinya. Rasa penasarannya terhadap situs web yang berhubungan dengan namanya juga kembali muncul. Dia meminta Rumi untuk dibelikan satu set perangkat komputer agar bisa mengakses situs tersebut. Rumi lalu mengajarkan cara mengoperasikan komputer tersebut kepadanya, sehingga Mima dapat mengakses situs yang bernama situs Kamar Mima. Sebuah situs yang tak pernah dibuat oleh Mima sendiri, terdapat diary yang bisa diakses secara publik. Bahkan isi situs itu memuat tentang segala keseharian Mima dalam perspektifnya, di mana cerita-cerita tersebut terasa sangat nyata, mendetail, dan begitu akurat. Meski semula Mima hanya menganggap betapa aneh dan lucunya cerita-cerita yang benar-benar terjadi padanya, akhirnya ia sadar, ternyata hal itu sungguh mengerikan, karena sama sekali tak ada yang terlewatkan dalam kesehariannya. Seperti seolah memang Mima sendirilah yang menulis semua cerita tersebut. Mima semakin ketakutan dan bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Sejak mengorbankan nama besarnya sebagai pop idol, ternyata Mima hanya kebagian peran kecil dalam debut filmnya. Merasa ini sebuah kemunduran dalam karir Mima, Rumi sebagai manajernya menemui Tadokoro untuk membicarakan hal tersebut. Tadokoro justru menjawab kalau ini hanya pembuktian bagi Mima untuk menunjukkan dirinya mampu berakting. Karena secara logis Mima baru saja memulai debutnya sebagai aktris dan ini merupakan film perdananya yang ia bintangi. Jadi mustahil Mima bisa langsung mendapat peran berarti dalam film tersebut. Tadokoro tidak sedang mempertaruhkan karir Mima di dunia akting. Lagi pula tren J-pop pada industri musik saat itu sudah tidak lagi diminati masyarakat. Tidak seperti pada era saat Rumi menjadi seorang J-pop star. Sudah pasti keuntungan yang agensi mereka dapatkan akan sedikit jika mempertahankan Mima sebagai seorang penyanyi. Di tempat lainnya, Mima kini mulai mengalami gangguan kecemasan dalam dirinya. Dia merasa selalu dibuntuti oleh orang yang menstalking kehidupannya. Di depan kantornya, ia sudah ditunggu oleh beberapa wartawan. Karena merasa ketakutan, Mima pun mengabaikan para wartawan yang ingin mewawancarainya. Memania juga kembali terlihat di sana dan memberi senyuman kepada Mima.
Sementara itu, Cem yang kini tersisa 2 personil sedang merayakan keberhasilan single mereka yang sukses menduduki peringkat 84 chart lagu paling hits. Itu merupakan sebuah epic comeback bagi Cem untuk Mima. Karena saat Mima masih bersama Cem, lagu-lagu Cem tidak pernah berhasil menembus hingga 100 besar. Rumi kemudian memberikan naskah dialog terbaru untuk Mima yang kini sudah lebih banyak. Rupanya Tadokoro berhasil melobi sutradara dan penulis naskah untuk menambah peran Mima menjadi lebih penting dalam drama serial ini. Mima kembali ke lokasi untuk memulai proses syutingnya. Di sana lagi-lagi terlihat Memania yang selalu mengikutinya kemanapun Mima pergi. Karena Mima berakting dengan total, produser dan sutradara pun merencanakan akan memberikan adegan tambahan yang mengerikan untuk Mima. Tapi sutradara tidak yakin kalau pihak agensi Mima mau menerima adegan yang akan diperankan Mima nantinya. Yaitu Mima akan memainkan peran sebagai penari striptis klub malam dengan adegan pemerkosaan. Tadokoro kemudian menyampaikan hal itu kepada Mima dan Rumi. Rumi tidak sepakat dengan adegan yang akan diberikan sutradara kepada Mima karena khawatir peran ini akan mempengaruhi image Mima yang sudah ia bangun selama menjadi pop idol. Tapi meski Mima sempat meragukan peran yang akan dimainkannya, akhirnya Mima bersedia dan berusaha meyakinkan Rumi bahwa ia akan melakukannya secara profesional sebagai seorang aktris meskipun adegan itu bertentangan dengan batinnya. Dalam perjalanan pulang, Mima berhalusinasi dan melihat bayangan dirinya di masa lalu yang menyuruhnya menolak adegan tersebut. Hingga tiba saat Mima harus memainkan perannya sebagai penari striptis. Dia mulai menari di atas panggung klub malam yang membuat seluruh pengunjung tergoda untuk menyentuhnya. Adegan terburuknya adalah dia diperkosa oleh seorang pria. Walau hanya sebuah akting, namun adegan itu sangat mengerikan yang menyebabkan Rumi kecewa dan sedih terhadap Mima. Dia pun meninggalkan lokasi syuting sendirian dan Mima terpaksa pulang diantar oleh Tuan Tadokoro ke apartemennya. Di kamar apartemennya, Mima melihat ikan-ikan kesayangannya semua sudah mati kelaparan. Dia pun menyesali kejadian tersebut dan kecewa pada dirinya sendiri. Dia hanya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah mendukungnya hingga sejauh ini. Bayang-bayang dirinya kembali muncul di cermin. Ternyata Mima berhalusinasi. Pegangannya terhadap kenyataan mulai kacau karena ikan-ikan yang tadi ia lihat mati ternyata masih hidup. Sementara itu dari situs kamar Mima, seorang baru saja mengunggah diary aktivitas yang dilakukan Mima pada hari ini. Ternyata orang yang selama ini menulis di situs kamar Mima adalah Memania, orang yang selalu menguntit kemanapun Mima pergi. Memania menginput seluruh aktivitas Mima yang dicatatnya hari ini. Dia menulis kalau Mima sudah tidak ingin bermain di film Double Bind lagi. Sutradaranya cabul dan menjadi seorang pop idol adalah yang terbaik. Di sisi lain, rating Mima di dunia akting mulai naik berkat adegan dewasa yang diperankannya. Saat diwawancarai, Mima bilang kalau dia ingin menjadi aktris terkenal, mengulangi kesuksesannya sewaktu masih bersama Cem. Namun tak sedikit fans yang mendukungnya sejak awal Mima berkarir di Cem mulai meninggalkannya, lantaran kecewa dengan figur dari mantan idola mereka yang kini berubah. Mima kembali membuka situs kamar Mima dan menemukan kalimat yang menyatakan dirinya dipaksa melakukan adegan dewasa oleh sutradara film. Sementara pada kotak email tertulis, Mima saat ini meminta bantuan kepada salah seorang fansnya agar mengembalikannya menjadi seorang pop idol lagi. Mima pun membantah karena dia tidak merasa menulis email itu dan juga tidak menyalahkan sutradara film atas adegan dewasa yang diterimanya. Mima lalu melihat bagian dirinya yang lain. Dirinya yang berwujud sebagai pop idol yang dicintai banyak orang. Sosok ini membuatnya mulai tak bisa membedakan kenyataan dan semakin meragukan dirinya sendiri. Mima kini tenggelam dalam ketakutan yang mengerikan. Di basement yang menjadi lokasi syuting film Double Bind, sutradara film sedang memarkirkan mobilnya. Di sana ia mendengar seseorang memainkan lagu Cem. Dia mencari sumber suara yang ternyata berasal dari radio yang sengaja diletakkan di dalam lift. Ternyata itu merupakan jebakan yang dibuat untuk menghabisi nyawa si sutradara. Sutradara film Double Bind pun ditemukan tewas mengenaskan di dalam lift dengan keadaan tanpa kedua bola mata. Kasus pembunuhan ini menjadi misteri dan jadi perbincangan di kalangan fans Mima. Sementara Mima merasa kasus ini ada kaitannya dengan kejadian yang pernah menimpa Tuan Tadokoro saat menjadi korban surat yang meledak. Namun Tadokoro berusaha meyakinkannya untuk tidak memikirkan hal ini dan memintanya untuk fokus mengejar karir sebagai seorang aktris. Seiring dengan ratingnya yang naik, Mima mendapat tawaran menjadi model fotografi.
Dia pun menerima tawaran tersebut dan memulai sesi pemotretan dengan pose-pose menggoda. Bahkan tanpa canggung, Mima menuruti arahan fotografer yang memintanya berpose telanjang. Di sisi lain, Cem saat itu juga sedang menggelar konser bersamaan dengan sesi pemotretan Mima. Ilusi bayangan Mima dengan menggunakan kostum Cem kembali muncul di hadapannya. Semakin lama ilusi itu semakin nyata dan terus datang menerornya. Bayangan itu kemudian pergi meninggalkan Mima untuk bergabung dengan 2 personil Cem yang sedang berada di atas panggung. Mimania yang berada di antara penonton konser Cem ikut tersenyum melihat bayangan idolanya berada di atas panggung, seolah bayangan Mima yang dilihatnya itu benar-benar nyata. Foto-foto seksi Mima pun beredar luas di majalah dan Mimania memborong semua majalah itu. Pada malam hari ada seseorang yang mengatasnamakan Mima mengirim email kepada Mimania. Dia berterima kasih kepadanya dan mengatakan kalau dirinya adalah Mima asli. Sedangkan Mima yang menjadi model majalah dewasa dan aktris adalah Mima palsu. Mimania lalu percaya karena Mima yang dia kenal tidak mungkin melakukan semua itu. Rupanya Mimania selama ini sering berbalas email dengan orang yang mengatasnamakan Mima itu. Dan keesokan harinya dia berencana menyingkirkan Mima yang saat ini sedang melakukan pengambilan gambar di lokasi syuting. Mima pun terkejut saat menyadari keberadaan Mimania yang sedang mengawasinya. Setelah selesai syuting, Mima lagi-lagi melihat bayang-bayang dirinya. Dia kemudian berusaha mengejarnya hingga Mima tertabrak oleh truk. Untungnya kejadian itu hanyalah mimpi. Karena terlalu seringnya Mima melihat bayangan dirinya sampai-sampai bayangan itu masuk ke dalam mimpinya, pikirannya mulai kacau. Mima jadi sulit membedakan mana mimpi dan mana dunia nyata. Rumi mengunjungi kamarnya dan Mima yang baru saja mengalami mimpi buruk memecahkan gelas kopi dengan tangannya untuk memastikan kalau dia tidak sedang bermimpi. Sementara dari situs kamar Mima, Mimania menulis kalau Mima hari ini pergi berbelanja pakaian di toko Harajuku. Sedangkan Mima yang membacanya tidak merasa pergi berbelanja di sana. Dan hingga saat ini Mima sendiri belum tahu kalau situs itu ditulis oleh Mimania. Dan bisa saja orang yang pergi berbelanja pakaian adalah orang yang mengatasnamakan Mima yang saat ini belum terungkap. Sementara itu fotografer yang pernah memfoto Mima untuk majalah dewasa mendapat pesanan pizza. Sialnya orang yang mengantarkan pizza ke rumahnya lalu menusuk-nusuknya hingga fotografer itu tewas di dalam rumahnya. Mima yang pada saat itu sedang tertidur kemudian terbangun setelah bermimpi kalau dialah yang membunuh fotografer tersebut. Tadokoro kemudian menelponnya untuk memberi kabar bahwa fotografer yang pernah memfotonya benar-benar tewas dan kejadiannya persis seperti apa yang ada di dalam mimpi Mima. Mima bertambah terkejut saat menemukan baju yang berlumuran darah di dalam lemari pakaiannya. Mima kembali menjalani pengambilan gambar di lokasi syuting film Double Bind. Rumi berusaha menenangkan Mima yang saat itu pikirannya sedang kacau. Ditambah dia harus mendapatkan peran menjadi seorang pembunuh yang membuatnya berhalusinasi melihat fotografer yang tewas. Pada sebuah adegan juga terdapat Mima sedang ditanya tentang siapa namanya. Tapi adegan itu harus terus-terus diulang karena Mima berkali-kali salah mengucapkan dialog. Dia menjawab dirinya adalah Mima Kirigoe, seorang pop idol. Setelah bersusah payah melawan pikirannya yang kacau, akhirnya Mima berhasil mengucap dengan benar dialog pada film tersebut. Film Double Bind pun menyelesaikan proses syuting terakhirnya. Seluruh kru merayakan dengan penuh sukacita. Tadokoro kemudian berniat mentraktir Mima dan Rumi. Sebelum mereka pergi, Mima masuk ke dalam untuk mengganti pakaiannya. Saat menuju kamar ganti, dia bertemu dengan Mimania. Tadokoro kemudian menyusulnya agar Mima jangan terlalu lama mengganti pakaian. Sementara di dalam, Mimania yang rencana awalnya ingin menyingkirkan Mima karena menganggap Mima yang ada di depannya itu palsu, bersiap ingin memperkosa dan menikamnya. Mima berusaha mengambil palu yang ada di sampingnya dan berhasil memukul kepala Mimania hingga tewas. Rumi yang ikut mencarinya lalu menemukan Mima di dalam dengan kondisi syok dan segera membawanya pergi ke apartemennya. Di sana Mima segera menelpon agensinya yaitu Tuan Tadokoro yang ternyata Tadokoro sudah tewas dan pelakunya meletakkan jasadnya di samping tubuh Mimania. Mima merasa ada sesuatu yang tidak beres baru saja terjadi. Dia juga menyadari kalau saat ini dia bukan berada di kamarnya sendiri. Tak lama kemudian, Mima melihat bayangan dirinya menggunakan kostum terbaru Cem. Setelah melihat ke arah cermin, ternyata yang ada di hadapannya bukanlah bayangan dirinya, melainkan Rumi yang secara rahasia menggunakan persona Mima. Dan terungkap bahwa Rumilah yang berada di balik semua pembunuhan yang telah terjadi.
Dia juga yang selama ini selalu mengirim email kepada Memania mengatasnamakan Mima. Rumi lalu mengeluarkan senjata dan kemudian menyerang Mima. Dia berniat membunuhnya. Karena Mima dianggap sudah menyia-nyiakan pengorbanan Rumi yang selama ini sudah berjuang membesarkan nama Mima sebagai seorang pop idol. Mima berhasil kabur dari apartemen Rumi dan berlari sambil berteriak minta tolong. Tapi karena waktu sudah malam dan orang-orang sudah beristirahat, tidak ada satupun yang mendengarnya. Sementara itu Rumi masih terus mengejarnya dari belakang. Mima terus berlari hingga ia sampai ke depan jalan raya. Rumi berhasil melukai Mima, tapi wig yang dikenakan Rumi terlepas dan membuat wajah aslinya terlihat. Rumi menjadi panik hingga ia tertusuk pecahan kaca. Dia kemudian berjalan menuju tengah jalan raya dan memasang wignya kembali agar terlihat menjadi seperti Mima lagi. Di waktu bersamaan sebuah mobil truk melintas di hadapannya dan jika Mima tidak menyelamatkannya mungkin saat itu Rumi sudah tewas. Pengemudi truk lalu memanggil polisi dan ambulan untuk memberikan pertolongan kepada mereka berdua. Sementara Mima akhirnya mampu membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Hari-hari pun berganti. Rumi yang diketahui menderita gangguan kejiwaan kini dirawat di rumah sakit jiwa. Mima secara rutin masih terus mengunjunginya dan menyadari tidak akan bisa mencapai kesuksesannya saat ini tanpa bantuan Rumi. Dan terungkap bahwa Mima kini sudah sukses sebagai seorang aktris terkenal. Dia berjalan ke mobilnya kemudian tersenyum di depan cermin dan mengatakan bahwa dialah the one and only Kirigoe Mima. No, I'm the real thing. Dan itulah tadi alur cerita film Perfect Blue. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.